main mode serius lawan Australia, itu kekuatan Jepang akan terbaca. Apalagi Jepang itu kan lawan sana sepanjang pertandingan. Pada waktu menang babak pertama udah 3-0, itu harusnya kan nggak usah ngotot-ngotot gitu loh. Maunya kita maunya kita biar kalahnya nggak terlalu telak loh. Kalah sih kalah, emang kita kalah level. Woi Jepang, lu kan kalahnya sama Australia kemarin. Ngapa ngamuknya sama gua? Iya, maksud gua ya ilah kita kan udah sama-sama tahu ya lu udah lolos. Lu udah lolos nih ke Piala Dunia, udah pasti. Gua mah ya lolos juga ke round 4. Gua mah cuma ngerayain doang round 4 lolos. Lu bantai begini kecil lagi hati gua nih buat lolos Piala Dunia. Emang begini tak permainan Piala Dunia? Serem amat rumahnya, nggak dapat bola sama sekali gua. Gua ngelawan lu tidak sanggup ini gua. Nggak dapat peluang sama sekali. Nih, tuh lini tengah gua yang kemarin gua puji-puji tuh si Tomaya masih Joe Pelopesi. Ya ampun, di depan pemain lu nggak ada harga dirinya banget. Nggak bisa megang bola, baru gue balik udah tempel, balik udah tempel. Ya ilah lama-lama ketempelan tuh gelandang gua. Ya Jepang, kita mau minta maaf ini ya kalau kemarin kita merayakan yang berlebihan. Kita mau merayakan juga lolos round 4. Ente mau udah selamat lolos Piala Dunia ya. Dan kali kalau ketemu kita jangan serius-serius apa? Ya kalau menang aja tapi banyak apa 6-0 begini malu. Jepang itu serius berjuang serius melawan Indonesia kemarin itu sehingga Indonesia dibantai 6-0. Tapi juga ya, padahal Jepang kan sudah lolos. Kenapa harus serius-serius amat? Dari kick off langsung ngebut sehingga kita pemain Indonesia tidak ada kesempatan sama sekali untuk mengembangkan permainan. Buru-buru mengembangkan permainan, baru pegang bola ditempel. Aduh, ini permasalahannya kenapa Jepang kok main sebegitu ngotot? Dia main di publik sendiri, main dengan ngototnya sehingga membantai Indonesia dengan skor 6-0. Sangat telak dan sangat memalukan. Begitu kawan. Ini akan kita kupas, akan kita berikan video. Kita akan mereaksi juga kenapa toh Jepang tuh sampai sebegitu ngototnya dengan melawan Indonesia. Padahal kemarin waktu melawan Australia tidak gitu-gitu amat kan. Kita simak dulu videonya, jangan kemana-mana. Banyak yang bertanya, kenapa Jepang ketika lawan Australia mode bercanda, ketika lawan Indonesia mode serius? Jadi kalian harus tahu, Hajime Moriyasu itu melatih Jepang sejak 2018. Udah main di Piala Asia 2019 dan 2023. Juga udah main di Piala Dunia 2022. Udah menghadapi bermacam-macam lawan. Bahkan pernah mengalahkan juara dunia Spanyol dan Jerman. Punya statistik 70 lebih pertandingan bersama Jepang, hanya 16 kali kalah. Jadi bisa disimpulkan Hajime Moriyasu itu sudah tahu peta kekuatan sepak bola dunia, udah tahu dia. Nah, target Jepang itu di Piala Dunia itu masuk final, nggak main-main loh, masuk final. Hajime Moriyasu sadar Australia itu salah satu kekuatan sepak bola dunia, rank 25 dunia. Jadi kalau Jepang main mode serius lawan Australia, itu kekuatan Jepang akan terbaca. Apalagi Jepang itu kan lawan Australia itu sudah tidak menentukan. Mereka sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Makanya kenapa Jepang itu bermain dengan mode bercanda. Nah, lawan Indonesia, kenapa Jepang itu mode serius? Ya karena pertaruhannya ranking FIFA. Kalau kalah dari Indonesia, itu Jepang kehilangan 21 poin. Jepang itu sekarang rank 15 Asia. Kalau dia melawan tim dengan ranking 50 besar dunia, dia itu butuh sekitar 3-4 pertandingan untuk mendapatkan 21 poin. Makanya kalau lawan Indonesia sampai kalah atau imbang, ya rugi banget. Itu kenapa Jepang mode serius. Jadi itu alasannya kenapa Jepang melawan Australia mode bercanda, melawan Indonesia mode serius. Salam. Baik, itulah tadi alasan kenapa Jepang main dengan mode serius waktu bertemu Indonesia. Karena ranking FIFA jelas menentukan. Pada waktu lawan Australia kemarin, dia kan main kayak bercanda ya, bercanda. Masih memberi kesempatan Australia untuk menyerang atau bagaimana. Tetapi dan dia juga menurunkan skuadnya, bukan skuad inti waktu lawan Australia. Giliran bertemu Indonesia, Jepang menggunakan skuad inti. Kenapa? Karena tidak mau sampai terjadi Jepang tuh kalah dari Indonesia yang rankingnya jauh di bawahnya. Karena seandainya kalah atau seri,
ya Jepang nilainya turun jauh gitu. Makanya dia memperjuangkan untuk menang. Cuman yang jadi pertanyaan kita, sampai sebegitunya gitu, sampai 6-0, menang kalau 2-0 sih mungkin nggak terlalu itu ya. Kasih kayak kesempatan Indonesia untuk pegang bola biar nyerang balik gitu ya, biar oper-operan terus nyerang. Kemarin kan nggak sama sekali. Pemain Jepang tuh kayak nggak ada capeknya, lari sono lari sini terus-terusan sepanjang pertandingan. Pada waktu menang babak pertama udah 3-0, itu harusnya kan nggak usah ngotot-ngotot gitu loh. Maunya kita maunya kita biar kalahnya nggak terlalu telak. Kalah sih kalah, emang kita kalah level. Yang jelas kemarin itu sepertinya pelatih Jepang memberikan pelajaran kepada Indonesia, memberikan pelajaran kepada tim Indonesia. Begitulah cara bermain di Piala Dunia, mungkin seperti itu. Karena kan kita tahu semua bahwa Jepang sudah berkali-kali tahu sebagai wakil Asia untuk tampil di Piala Dunia. Jadi ini merupakan apa ya, gemblengan, ospek ya, pengenalan sekolah untuk mau sampai ke Piala Dunia. Dikasih pelajaran oleh Jepang dengan semangat Jepang seperti itu, main dengan kecepatan tinggi dari kick off pertama langsung hajar, langsung ngebut terus sepanjang waktu tanpa ada henti, sehingga itulah permainan Piala Dunia. Jadi permainan kita masih jauh gitu loh. Biar nanti di ronde 4 itu Indonesia punya pelajaran, punya senjata, bisa evaluasi bagaimana keadaan kemarin. Biar nanti di ronde 4 tuh kita bisa mengatasi. Tentu tim-tim yang masuk ronde 4 bukan tim kacangan juga loh. Pasti tim bagus juga. Apalagi kemungkinan nanti Indonesia main di Timur Tengah sana, karena satu-satunya dari yang ronde 4 ini, satu-satunya dari luar Timur Tengah cuma Indonesia. Di Indonesia kemungkinan main di Qatar seperti itu toh. Kalau nanti benar-benar terjadi di sana permainannya, ya mau tidak mau gitu, tetap harus berjuang semaksimal mungkin karena musuhnya juga tidak ringan. Kemungkinan kemarin tuh pelajaran dari Jepang yang diberikan kepada Indonesia secara tidak langsung. Gitu toh. Oke ya, kita dibantai 6-0 sakit banget. Tapi biar bagaimanapun kita tetap dukung Indonesia. Jangan kemana-mana. Jangan kemana. Oke, cukup sekian. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Pak Dekabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main di Piala Asia 2019 dan 2023, juga udah main di Piala Dunia 2022, udah menghadapi bermacam-macam lawan, bahkan pernah mengalahkan juara dunia Spanyol dan Jerman. Punya statistik 70 lebih pertandingan bersama Jepang, hanya 16 kali kalah. Jadi bisa disimpulkan Hajime Moriyasu itu sudah tahu peta kekuatan sepak bola dunia, udah tahu dia. Nah, target Jepang itu di Piala Dunia itu masuk final, nggak main-main loh, masuk final. Hajime Moriyasu sadar Australia itu salah satu kekuatan sepak bola dunia.